Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Ketemu lagi dengan Ustazah Siti. Ya, pasti kalian langsung teringat. Wah, ketemu Siti. Berarti hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang akan Siti sampaikan untuk hari ini, kita review dulu ya materi di pekan sebelumnya. Materi apa itu ya? Nah, benar. Tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada yang masih ingat? 1. Iya, wujud benda padat. 2. Wujud benda cair. Yang ketiga, iya, wujud benda gas. Nah, yang kemarin Ustazah sudah menyampaikan tentang wujud benda padat dan benda cair. Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari wujud benda padat? Apa ya ciri-cirinya wujud benda padat itu? Iya, benar ya. Benda padat itu mempunyai ciri bentuk dan volumenya tetap. Walaupun dia dipindahkan ke tempat yang berbeda, dia bentuknya tetap. Contohnya apa saja benda padat itu? Iya, pensil. Kemudian penghapus. Apalagi? Iya, tas, buku. Kemudian yang kedua, benda cair. Nah, benda cair itu bagaimana cirinya? Hebat banget ya. Benda cair itu mempunyai ciri volumenya tetap, akan tetapi bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya. Ya, sudah ingat? Iya, alhamdulillah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari benda cair? Siapa yang masih ingat? 1. Air. 2. Sirup. Iya, apalagi? Minyak. Apalagi? Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Kita buka buku tematik tema 2, halaman 84 dan 85. Mari kita baca bersama-sama. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruangan. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari bacaan tentang benda gas, ya. Benda gas itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Nah, coba kita amati
halaman 86 dan 87. Di sana ada beberapa gambar ya. Gambar nomor 1 sampai gambar nomor 10. Gambar manakah yang menunjukkan benda yang mengandung gas? Gambar mana? Apakah gambar 1? Iya, bukan ya. Gambar 1 bukan benda gas. Di sana adalah benda padat, es batu yang masih padat. Gambar nomor 2. Iya, balon ya. Balon yang ditiup mengandung benda gas. Kemudian gambar nomor 3, kantong plastik yang ditiup, iya, mengandung benda gas. Kemudian yang keempat, gambar pasir, bukan ya, itu benda padat. Kemudian yang kelima, air kopi, iya, itu benda cair. Yang keenam, balon pelampung, ban pelampung, mengandung benda gas. Iya. Nomor 7, bukan ya, itu benda cair dan benda padat. Nomor 8, iya jelas benda padat. 9 dan 10, iya benda padat. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kegunaan benda. Kalian bisa buka buku kalian halaman 95 dan 96. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai atau hula hoop kalau kita menyebutnya ya, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Baik anak solih-solihah, ya, tadi kita sudah mempelajari tentang wujud benda dan kegunaan dari setiap benda. Nah, maka kita bisa menyebutkan ciri-ciri dari setiap benda itu sesuai dengan wujud bendanya, warnanya, kegunaannya, bentuknya, dan permukaan benda tersebut. Nah, mari kita berlatih untuk menyebutkan ciri-ciri dari benda berikut. Nah, itu tadi anak solih-solihah. Kita hari ini sudah mempelajari tentang ciri-ciri benda menurut dengan wujud bendanya. Nah, dan kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri benda mana yang padat, cair, dan gas. Ya, kalian bisa bermain tebak-tebakan dengan teman kalian. Oke, Ustadzah cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi